Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita tetap bisa melaksanakan aktivitas kita masing-masing, berada di tempat kita masing-masing. Ya, adik-adik sekalian, kita lanjutkan materi perkuliahan kita. Untuk materi hari ini yaitu tata cara pendirian koperasi. Sebelumnya saya sudah berikan tugas terkait dengan tugas koperasi pendirian. Dalam hal ini pembentukan ya, saya sudah memberikan tugas untuk membentuk struktur pengurus yang terdiri dari pengawas, ketua, sekretaris, bendahara, manajer operasional, dan sebagainya. Nah, tentunya hal itu merupakan langkah awal bagi kita. Secara struktural, kita sudah membentuk struktur, tetapi dalam hal ini biasanya kalau kita sudah membentuk struktur, yang kita butuhkan selanjutnya adalah bagaimana lembaga itu menjadi lembaga formal. Nah, agar bisa menjadi lembaga formal, tentunya kita akan ikuti cara-cara atau apa-apa dokumen yang dibutuhkan untuk menjadi sebuah lembaga formal. Adik-adik sekalian, saya berharap bahwa apa yang kita lakukan ini di mata kuliah koperasi ini bukan menjadi beban, tetapi menjadi challenge bagi kita agar kita betul-betul semangat di dalam hal ini sehingga kita bisa menghasilkan output yang terbaik. Sebagai gambaran adik-adik sekalian, untuk periode pertama mata kuliah koperasi ini, eh, total keuntungan yang didapatkan selama program koperasi itu pada angkatan 2017 keuntungannya sekitaran 2 juta lebih. Ya, sekitar 2 juta, 2 juta ke atas. Nah, tentunya itu menjadi evaluasi saya itu adalah penerapan pertama. Dan saya harap di sini pada tahun 2000 apa ya, saya harap bahwa untuk mata kuliah 2018-2019 ini kita bisa lebih berkembang lagi. Nah, maka dari itu setidaknya kita targetkan per orang itu bisa berkontribusi keuntungan minimal 100.000. Artinya adalah ketika setiap orang punya kontribusi keuntungan terhadap koperasinya masing-masing 100.000 dikali 88 orang, itu berarti bahwa total keuntungan yang bisa dicapai untuk tahun ini kurang lebih 8 juta. Itu dengan asumsi bahwa uh, per orang wajib berkontribusi dalam hal keuntungan itu sebesar 100.000. Sebenarnya angka 100.000 itu sangat mudah untuk didapatkan. Tetapi didapatkan melalui entrepreneurship itu tidak semudah dengan kita meminta kepada orang tua. 100.000 bagi orang tua itu bukan jumlah yang banyak. Atau bagi sebagian 100.000 itu bukan jumlah yang banyak. Tetapi jika 100.000 itu ditarik atau didapatkan dengan cara tetesan keringat kita, usaha kita, maka kita akan merasakan bahwa ternyata uang 100.000 itu bukan hal yang mudah. Nah, tentunya ini menjadi bagian dari kita sebagai latihan bagi kita agar setiap individu, setiap orang bisa mencoba merasakan bagaimana rasanya untuk mendapatkan uang sebesar 100.000 itu dengan usaha kita atau dengan perjuangan kita agar target itu bisa tercapai. Ya, adik-adik sekalian, tentunya itu di hal ini diharapkan sebagai media pembelajaran adik-adik. Dalam hal ini menjadi media pembelajaran agar adik-adik bisa belajar lebih baik tentang entrepreneurship ini. Sekali lagi diharapkan bahwa dari mata kuliah ini adik-adik bisa lahir sebagai entrepreneur dengan model seperti ini, model sedikit pemaksaan, ya mohon maaf ya adik-adik, sedikit pemaksaan sebagai langkah agar adik-adik bisa mencoba entrepreneurship itu sendiri. Nah, pada hari ini kita coba untuk membahas bagaimana cara pendirian koperasi, bagaimana tata cara pendirian koperasi. Nah, tentunya
di sini kita akan bahas beberapa hal. eh, sini kita akan bahas beberapa hal-hal yang terkait dengan tata cara pendirian koperasi. Namun sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa mesti kita tahu bahwa di dalam hidup ini, dalam hal ini, kita semua, saya dan adik-adik semua secara keseluruhan, itu sekali hidup. Adakah adik-adik yang mungkin kemungkinan nanti bisa 2 kali hidup? Saya yakin itu tidak ada. Maka dari itu, saya berharap bahwa materi ini betul-betul bisa memberikan kesan yang baik, yang bisa membuat motivasi kita semakin baik sebagaimana yang teman-teman sampaikan pada evaluasi pertemuan sebelumnya. Bahwa kita ini sekali hidup. Maka tentunya karena hidup itu hanya sekali, maka kita berusaha berarti. Dan kalau kita sudah berarti, maka saya yakin kita semua pasti akan mati. Sekali hidup memberikan arti, sudah itu mati. Tentunya karena tidak ada yang mau biasanya meninggalkan bumi ini, dunia ini. Tetapi itu adalah suatu hal yang pasti. Maka dari itu kita mencoba hidup kita berarti yang sekali ini. Sehingga kita bisa betul-betul berusaha untuk diri kita dan untuk masyarakat yang membutuhkan kita. Nah, untuk menjadi berarti, tentunya harus kita tahu bahwa hari ini kita berada di ekonomi pembangunan. Ekonomi pembangunan itu adalah takdir hari ini. Adik-adik tidak menyangkal itu bahwa adik-adik saat ini berada di ekonomi pembangunan. Engkau akan lari ketika ingin meninggalkan ekonomi pembangunan, tentunya hari ini itu adalah masa depan. Tetapi hari ini adalah takdir yang harus diterima bahwa adik-adik hari ini ada di ekonomi pembangunan. Apa ruhnya ekonomi pembangunan? Ruhnya ekonomi pembangunan adalah bagaimana membangun, dalam hal ini paling utama adalah bagaimana membangun masyarakat. Atau dalam hal ini bagaimana mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran dan sebagainya. Ekonomi pembangunan hari ini adalah takdir kita yang merupakan pilihan di masa yang lalu. Dan masa depan akan menjadi takdir atas pilihan hari ini. Jadi apa yang kita lakukan hari ini merupakan takdir di masa yang akan datang. Hari ini jika kita mencoba belajar tentang entrepreneurship, maka itu akan menjadi bagian dari pembelajaran hari ini, menjadi bagian dari kehidupan kita di masa yang akan datang. Apa pembelajaran yang kita dapatkan, pembelajaran dari hari ini? Kalau adik-adik bersungguh-sungguh mencoba untuk menjadikan hari ini sebagai media pembelajaran dan bersungguh-sungguh untuk melaksanakan semua program kita di khususnya di program entrepreneurship di koperasi dan UKM ini, tentunya ini menjadi pembelajaran yang sangat berharga dan bisa menjadi lompatan di masa depan. Kalau hari ini adik-adik sudah merasakan bagaimana cara mendapatkan uang, bagaimana cara memasarkan produk dan sebagainya, tentunya pengalaman ini akan menjadi pengalaman luar biasa di masa yang akan datang. Jadi, masa depan itu menjadi takdir atas pilihan hari ini. Jadi ini bukan dana ya, mohon maaf. Dan masa depan maksudnya di sini ya. Dan masa depan menjadi takdir atas pilihan hari ini. Ekonomi pembangunan adalah takdir. Tetapi berkontribusi mengurangi kemiskinan dan pengangguran adalah pilihan. Pilihan. Kita bisa memilih. Apakah kita akan berkontribusi untuk mengurangi pengangguran atau menjadi bagian dari pengangguran itu sendiri. Maka penting bagi kita dan pentingnya pembelajaran ini adalah bagaimana mengurangi pengangguran dimulai dari diri kita sendiri. Bagaimana mengurangi kemiskinan dimulai dari kita sendiri. Maka dari itu adik-adik sekalian, kita berharap bahwa
kita menjadi bagian yang bisa mengentaskan pengangguran dan bisa mengentaskan kemiskinan. Karena kita adalah tim dari ekonomi pembangunan. Jika alumni ekonomi pembangunan saja tidak bisa mengentaskan pengangguran, mengentaskan kemiskinan, apalah jadinya dengan orang-orang yang tidak, yang bukan tidak, yang kurang belajar tentang ekonomi pembangunan. Sebuah kesalahan besar dan dosa besar adalah ketika alumni ekonomi pembangunan tidak mampu berkontribusi untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran di negeri ini. Ini adalah PR kita semua. Maka dari itu, saya mengajak adik-adik, mari memilih untuk menjadi yang terbaik, berkontribusi untuk bangsa. Jadi, berkontribusi untuk bangsa. Karena kita adalah ekonomi pembangunan. Sebagai pendahuluan, untuk membahas materi ini, saya kembali lagi mengingatkan bahwa fungsi penciptaan kita sebagai manusia adalah khalifah atau perwakilan Tuhan di muka bumi ini. Maka dari itu, yang patut kita kejar adalah bagaimana menciptakan self-welfare dan common welfare. Artinya, bagaimana kita menciptakan kesejahteraan pribadi kita. Dan bagaimana kita menciptakan kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan umum. Bagaimana kita mengurangi kemiskinan dimulai dari diri kita. Mengurangi pengangguran dimulai dari diri kita. Kemudian menciptakan common welfare dan menciptakan kesejahteraan bersama, kesejahteraan umum. Khalifah ini tentunya ini menjadi pengingat kita bahwa kita menjadi bagian yang penting untuk berkontribusi kepada social humanity atau sosial kemanusiaan. Nah, kontribusi ini pastinya sangat dibutuhkan agar bisa tetap berkontribusi pada bangsa dan negara kita. Tentunya bagaimana membebaskan diri, self-welfare, pengangguran, membebaskan diri dari pengangguran, dan membebaskan orang lain dari pengangguran. Kita sebagai khalifah, maka kezaliman adalah lawan kita. Dan keadilan adalah bagian dari kita. Lawan dari zolim adalah adil. Tentunya mungkin selama ini ada yang disebut dengan riba, yang menitik beratkan pada kezaliman itu sendiri. Siapa yang zolim, itulah yang menzalimi orang lain, mengambil hak-haknya orang lain, mengambil hak-hak kesejahteraan orang lain, sehingga orang lain menjadi risih, menjadi tidak berdaya karena adanya kezaliman itu sendiri. Apa lawan dari keadilan itu sendiri? Lawannya, saya menyatakan di sini, lawan dari kezaliman adalah bagaimana pemberdayaan. Kita ingin pemberdayaan. Kezaliman itu bisa dihentikan dengan cara menghadirkan keadilan. Kezaliman bisa dilawan dengan cara memberikan nilai-nilai baru, yaitu nilai-nilai pemberdayaan. Karena kita berharap bahwa hidup ini bukan untuk kita saja, tetapi hidup ini untuk kita dan orang lain. Maka dari itu, sangat dibutuhkan bagi kita adalah bagaimana kita berkontribusi untuk diri dan masyarakat. Oke, saya kira cukup itu untuk sebagai penyemangat kita. Sekali lagi, sekali hidup berarti sudah itu mati. Kita lanjut. Oke, kita relax. Nah, mungkin tadi agak tegang-tegang sedikit ya. Oke, adik-adik, sekarang kita relax. Jadi, dasar hukum koperasi itu bisa dilihat nanti, bisa di-download juga. Dasar hukumnya itu banyak sekali. Kalau di dalam materi ini itu ada 14 dasar hukum. Nanti bisa dibaca satu persatu atau setidaknya yang pertama. Jadi dasar hukum pendirian koperasi itu adalah Undang-Undang Nomor 2592 tentang perkoperasian, PP Nomor 494 tentang persyaratan dan tata cara pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar, dan PP 95 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam,
oleh Koperasi, kemudian Impres 1898 tentang peningkatan pembinaan dan sebagainya. Sekira terkait dengan hukum-hukum ini kita bisa baca sendiri ya. Kita bisa baca sendiri dan tidak perlu dijelaskan panjang lebar. Nah, yang penting di sini adalah ini setelah kita minggu lalu kita membuat kelompok, maka kita membuat kelompok 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Pengalaman yang lalu-lalu, jika kelompoknya terlalu gemuk, tidak ada yang bekerja dan menyebabkan keuntungan bahkan tidak ada. Jadi dievaluasi selama ini kita menetapkan target sebagai acuan utama untuk menilai nantinya. Targetnya cuma 100.000, tapi 100.000 itu agak berat kalau kita mencari dengan keringat. Bagi yang belum terbiasa mencari dengan keringatnya sendiri. Nah, tentunya tadi undang-undang itu sudah kita perlihatkan dan bisa di-download sendiri. Nanti saya coba juga berikan melalui materi ini sekedar untuk dibaca-baca saja. Jadi kita tidak suruh menghafal undang-undang. Itu sebagai referensi saja, referensi untuk sekedar tahu. Nah, tentunya yang kedua tadi setelah pendahuluan, kemudian landasan hukum, yang ketiga adalah proses pembentukan. Nah, proses pembentukan ini yang pertama harus memiliki niat dan kesadaran. Jadi tentunya kita sadar mau berkoperasi. Pertanyaannya begini, apa sih koperasi? Perbedaan koperasi dengan usaha yang lain? Ya, koperasi itu intinya adalah bagaimana kita membuat sebuah perkumpulan yang sama-sama punya tujuan, dan dari perkumpulan itu kemudian punya sama-sama tujuannya satu. Pertama, untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Maka bersepakatlah, berkumpullah yang memiliki niat dan kesadaran ini membangun kesejahteraan bersama. Yang tentunya bentuk kesejahteraan bersama adalah dari kita dan untuk kita. Dari kita itu dikumpulkan modal misalnya 100.000 per orang, kemudian dikumpul menjadi 6, berarti modal awal sekitar 600.000 atau 500.000. Nah, kemudian 500.000 itu kita jalankan kita sama-sama jalankan, kemudian tujuannya adalah bagaimana kita mendapatkan SHU secara bersama-sama. Jadi itu yang membedakan dengan perusahaan-perusahaan pribadi, individu. Tapi kalau koperasi itu bersama-sama. Nah, proses pembentukannya yang pertama tadi memiliki niat dan kesadaran. Kemudian yang kedua, memahami nilai koperasi, prinsip koperasi, dan jati diri koperasi. Apa prinsipnya koperasi? Ya, misalnya prinsip koperasi itu prinsip misalnya adalah bagaimana setiap ini dari anggota dan untuk anggota. Kemudian jati diri koperasi, bagaimana seharusnya berkoperasi. Mungkin hari ini kita melihat bahwa sebenarnya banyak sekali koperasi, tetapi bukanlah koperasi yang paling yang paling diharapkan, tetapi koperasi yang kadang menjadikan bisnisnya dengan badan hukum koperasi agar terhindar dari kewajiban pajak dan sebagainya. Ada hal yang seperti itu. Kemudian yang ketiga yang boleh membuat koperasi di Indonesia adalah warga negara Indonesia dan cakap hukum. Artinya cakap hukum adalah mengetahui aturan-aturan hukum. Kemudian memiliki usaha dan modal yang layak. Kemudian tentunya untuk membangun koperasi ini dibutuhkan adalah ada usahanya dan bisa memiliki modal atau dia memiliki modal yang layak. Kemudian memiliki tenaga profesional. Jadi untuk membentuk koperasi itu tidak sekedar langsung dibentuk saja, tetapi untuk membentuk itu dibutuhkan tenaga profesional yang bisa membantu untuk menjalankan koperasi itu sendiri. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, rapat persiapan pendirian koperasi yang membahas rancangan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jadi
kita buat anggaran dasar anggaran rumah tangga ini juga biasanya sudah disebutkan di dalam akta pendirian koperasi. Atau misalnya kita bisa buat sendiri, kemudian kita bawa ke akta ke notaris untuk membuatkan akta. Kemudian rapat pembentukan koperasi minimal 20 orang. Jadi kalau 20 orang itu sudah bisa membuat satu koperasi. Jadi sebenarnya kita ini dengan jumlah 88 orang itu sudah bisa membuat 4 koperasi betulan, atau dalam hal ini 4 koperasi resmi dan bisa berbadan hukum kalau mau. Nah, tentunya 4 koperasi itu masing-masing misalnya bisa membuat koperasi masing-masing, bisa membuat program masing-masing. Tetapi untuk kali ini kita cukup pecah menjadi 5 orang saja menjadi setiap koperasi, karena koperasi kita adalah sebagai simulasi. Dan nanti jika adik-adik ingin lebih detail konsen pada koperasi, kita bisa diskusi lebih lanjut untuk membantu adik-adik bisa mewujudkan koperasi yang diinginkan. Nah, rapat pembentukan koperasi ini, dalam rapat pembentukan ini dihadiri oleh pejabat yang berwenang, misalnya pejabat dari dinas koperasi, provinsi ataupun kota. Susunan nama pengurus dan pengawas yang pertama. Kemudian yang kedua, anggaran dasar memuat sekurang-kurangnya daftar nama pendiri, nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan pendirian, ketentuan mengenai keanggotaan dan sebagainya. Nah, selain itu ketentuan mengenai keanggotaan, ada rapat anggota, pengurus, pengawas, pengelola, kemudian permodalan, jangka waktu berdiri, pembagian SHU, pembubaran dan sanksi. Nah, apa itu rapat? Apa itu anggaran dasar, nama koperasinya, tempatnya di Makassar atau dan di mana, maksudnya untuk apa? Misalnya melaksanakan simpan pinjam, koperasi produksi, konsumsi dan sebagainya. Maksud dan tujuan pendirian. Ketentuan mengenai keanggotaan seperti apa, syarat-syarat untuk menjadi anggota dan sebagainya. Kemudian rapat anggota. Rapat anggota ini berkaitan dengan apa-apa yang akan dilakukan di koperasi itu sendiri. Apa-apa yang akan kita lakukan selama setahun atau misalnya selama 2 tahun dan sebagainya di koperasi itu. Nah, pengurus, pengawas, dan pengelola. Pengawas itu terdiri dari ketua pengawas dan anggota pengawas. Pengurus terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan pengelola terdiri dari manajer umum, apalagi pemasaran dan produksi misalnya. Kemudian permodalan. Permodalan ini bisa setoran pokok, setoran modal koperasi, ataupun pembiayaan dari tempat lain. Jangka waktu berdiri, kita mau berapa lama? Pembagian SHU adalah pembagian pembagian sisa hasil usaha yang dilaksanakan setiap tahun. Kemudian bagaimana kalau misalnya mau dibubarkan dan sanksi apa yang bisa diberikan. Ya, saya minum dulu adik-adik ya. Ya, yang ketiga, mengajukan permohonan pengesahan badan hukum. Nah, permohonan ini kalau kita mau skalanya negara, maka kita pengesahannya di Jakarta. Jika provinsi, maka pengesahannya di provinsi, dan kabupaten pengesahannya di kabupaten. Tetapi hari ini berdasarkan aturan, semua izin untuk koperasi itu diambil di pusat, hanya skalanya yang berbeda-beda. Tapi tetap kita berkoordinasi kabupaten, provinsi, dan negara. Jadi statusnya adalah kalau dia kabupaten, maka skop kerjanya di kabupaten tertentu, atau kabupaten kota, maka skop kerjanya itu ada di kabupaten atau di kota tertentu. Tetapi jika dia provinsi, maka dia bisa menarik anggota dari kabupaten maupun kota. Dan jika dia statusnya adalah negara, maka seluruh provinsi bisa bisa menarik anggota dari seluruh provinsi. Nah, apa-apa yang akan diajukan ketika kita ingin mendaftarkan koperasi? Jika kita ingin mendaftarkan koperasi, maka hal-hal yang harus dihadirkan adalah yang pertama, akta pendirian, yang kedua, daftar hadir pembentukan, notulen rapat pembentukan,
berita acara pembentukan, bukti penyetoran, rencana awal kegiatan, permodalan kegiatan usaha, penghimpunan dan sebagainya, daftar buku organisasi dan administrasi, riwayat hidup pengurus dan pengelola, fotokopi KTP para pendiri, perjanjian-perjanjian, raca awal, daftar pengurus dan pengawas, data akta pendirian, surat kuasa penandatanganan, daftar saran dan prasarana, dibuat semuanya 3 rangkap. Siap-siap untuk daftar koperasi. Jadi kalau sudah siap, ya bisa. Kalau adik-adik mau dan ingin mendirikan koperasi. Kalau sudah punya tekad yang kuat untuk berkoperasi, bisa untuk membuat koperasi. Nah, beginilah prosesnya. Jadi proses pengesahan itu, jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25, PP 494, Permen, sekelompok orang yang mempunyai kegiatan dan kepentingan yang sama, prakoperasi, rapat persiapan, rapat pembentukan, membahas anggaran dasar, konotaris, koperasi memilih, koperasi primer atau sekunder, kemudian mengajukan permohonan pengesahan secara tertulis kepada pejabat berwenang, dilengkapi dengan persyaratan administrasi, pejabat berwenang melakukan penelitian, pejabat berwenang melakukan pengecekan, jika diterima, maka pengesahan selama lamanya 3 bulan sejak berkas diterima, penerbitan SK. Tetapi jika ditolak, maka keputusan akan disampaikan dan alasannya kepada kuasa paling lama 3 bulan. Terhadap penolakan, para pendiri dapat mengajukan permintaan ulang pengesahan akta pendirian koperasi dalam jangka waktu paling lama 1 bulan. Keputusan terhadap permintaan ulang tersebut diberikan paling lama 1 bulan. Jadi diulang lagi kalau seperti itu. Nah, nama dan kedudukan juga ditulis lengkap dan jelas, tidak menggunakan nama yang bertentangan dengan ketertiban umum, jelas alamat kantor koperasinya. Ini proses pengesahannya ya. Kegiatan koperasi untuk kepentingan anggota dan untuk menyokong kegiatan usaha. Jadi koperasi itu untuk kepentingan anggota, bukan untuk yang lain-lain. Salah satu kepentingan anggota adalah SHU, maka bagaimanapun koperasi harus bisa memberikan SHU kepada anggota. Nah, keanggotaan tadi untuk menjadi anggota koperasi. Keanggotaan ini syarat jadi anggota pertama warga negara Indonesia, kesamaan kepentingan ekonomi, membayar simpanan pokok, sanggup melaksanakan dan menaati seluruh ketentuan koperasi. Jadi kemudian dibagi lagi 3 jenis anggota. Yang pertama anggota, calon anggota, dan anggota luar biasa. Kelengkapan organisasi dan jangka waktu. Kelengkapan organisasi tadi saya sebutkan, pengurus, pengawas, pengelola. Jangka waktu terbatas ataupun tidak terbatas. Bagaimana pembagian SHU? Pembagian dan penggunaan SHU ditentukan di rapat anggota. Siapa yang dapat berapa, siapa bagiannya yang banyak, dan sebagainya, itu ditentukan di rapat anggota. Bagian SHU, anggota bisa dibuat tabungan atau dibagikan langsung. Jadi, kalau SHU itu bisa dijadikan tabungan atau bisa juga dibagikan langsung. SHU juga untuk cadangan, untuk anggota, insentif pengurus dan pengawas, dana pendidikan, dan dana sosial. Itu peruntukannya untuk SHU. Ya, saya kira cukup sekian adik-adik. Mudah-mudahan hal ini bisa memberikan wawasan baru kepada kita. Dan inti dari sini adalah semoga adik-adik tetap semangat untuk mencoba hari ini, mencoba untuk tetap memberikan kontribusi terbaik dalam perkuliahan ini, karena tentunya efeknya yang paling baik, yang akan paling merasakannya adalah adik-adik sendiri. Setidaknya saya sudah mencoba untuk memberikan stimulus yang bisa merangsang adik-adik melakukan suatu aktivitas-aktivitas yang mendidik adik-adik sendiri dalam hal bagaimana menciptakan kemandirian masyarakat itu sendiri, termasuk kemandirian adik-adik mahasiswa. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.